Selamat sore semuanya, apa kabar? Puji Tuhan ya, hari ini kita sudah sampai pada hari yang kedua Sekolah Injil Liburan. Tema Sekolah Injil Liburan itu apa? Jangan lupa, aku oke. Nah, adik-adik semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Sekolah Injil Liburan pada hari yang kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pemeliharaan-Mu yang luar biasa kepada kami. Sehingga pada saat ini atas perkenanan-Mu, sehingga kami boleh masuk kepada hari yang kedua di Sekolah Injil Liburan ini. Tuhan, kami berdoa supaya acara ini berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa supaya semuanya boleh lancar. Peralatan, sinyal internet, semuanya boleh bagus sehingga kami boleh mengikuti acara Sekolah Injil Liburan ini dengan baik. Kami berdoa untuk setiap pembicara yang menyampaikan materi, kiranya Tuhan berkati dan biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan supaya Roh Kudus bekerja untuk kami semua Tuhan pada saat ini, supaya pada saat ini kami boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, khususnya ketika firman-Mu nanti disampaikan. Kami berdoa supaya ada di antara kami Tuhan yang mungkin belum menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan menggerakkan hati kami supaya kami boleh menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin acara kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kalau kemarin kita sudah menyanyi lagu tema dipimpin oleh kakak-kakak dari STT Baptis Medan, maka sekarang kita akan menyanyi lagu tema kembali dipimpin atau bersama-sama dengan kakak-kakak dari STT Baptis Jakarta. Silakan. Halo adik-adik, ketemu lagi di SIL 2020 di hari yang kedua. Saat ini kita mau nyanyi lagu tema bareng-bareng. Aku oke, kita semua oke.
saat ini kita akan membaca janji kitab suci sama-sama ya. Saya berjanji tetap setia kepada kitab suci, firman Allah, dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan di dalam hati saya, supaya janganlah saya berdosa terhadap Tuhan. Halo lagi semuanya. Masih sama keluarga asik nih. Mereka juga masih semangat untuk belajar firman Tuhan. Nah, kalau kemarin kan mereka sedang sarapan dan belajar firman Tuhan. Kali ini mereka ngapain ya? Ayolah, ayo. Kita semua mau ketemu sama Papsik, Mamsik, Nada, Maya, Tama, dan Ria lagi. Ayo, yang mau ketemu sama mereka lagi, semua yuk sama-sama bilang, aku oke. Coba ya, 1, 2, 3. Aku oke. Kalau Papsik lihat nih ya, kalian tuh semuanya kayaknya sibuk sendiri-sendiri. Papsik yakin nih, kalau sekarang Papsik hilang, kalian tuh nggak ada yang tahu loh. Wow, Papsik bisa aja. Papsik kan badannya gede, ya kali nggak kelihatan. Udah mulai berani ya ledek-ledekin Papsik ya. Awas lo ya. Sudah. Makanya jangan sibuk sendiri-sendiri. Dan kelihatannya Papsik itu mau ngomong sesuatu dengan kalian. Emangnya mau ngomongin apa sih? Iya, Papsik mau ngomong apa sih? Ganggu aku sama Tama ngewarnain aja. Sabar anak-anak. Memangnya kalian nggak mau nih belajar firman Tuhan? Mau. Sebentar, sebelum Papsik bercerita tentang Alkitab. Memangnya kalian masih ingat cerita Alkitab yang kemarin? Kemarin aku belajar dari Timotius yang giat belajar firman Tuhan, yang mau menerima tugas dari Tuhan, dan dia bisa menambahkan prestasinya yang baik dalam pelayanannya. Wah Maya, ingatanmu luar biasa. Papsik, kalau kemarin sudah cerita tentang Timotius, hari ini akan cerita tentang tokoh siapa? Oke, Papsik mau tanya nih, ada nggak yang ingat nama Ratu Esther? Aku tahu! Oke, baik. Kalau begitu sekarang semuanya diam ya. Dan kita akan mulai bersama-sama belajar firman Tuhan. Aku? Oke. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Kasap di Sil Asik 2020 hari yang kedua. Aku oke. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan. Yes, seorang perempuan yang hebat banget. Namanya menjadi salah satu dari 2 nama kitab yang ditulis atas nama perempuan. Nah, hari ini kita belajar dari Esther. Esther adalah seorang Yahudi yang menjadi tawanan bersama seluruh bangsanya di negeri Persia. Esther adalah seorang tawanan bersama seluruh bangsa Yahudi yang lain di negeri Persia. Nah, tadi katanya Esther hebat. Terus apa hebatnya dong kalau menjadi seorang tawanan di negeri Persia? Hebatnya Esther yang dari seorang tawanan, seorang yang biasa-biasa saja, tapi bisa menjadi seorang ratu. Seorang ratu dari Raja Ahasiweros yang memimpin kerajaan Persia waktu itu. Nah, terus kita mau belajar apa hari ini dari Ratu Esther? Kita mau belajar bagaimana Ratu Esther menjadi seorang penolong yang hebat bagi orang-orang Yahudi saat itu. Loh, bagaimana Esther menolong orang-orang Yahudi saat itu? Jadi begini ceritanya. Waktu itu ada seorang bernama Haman, seorang kepercayaan raja yang memiliki rencana jahat untuk memusnahkan orang-orang Yahudi dari negeri Persia. Haman ini seorang yang licik ya, dia berkata sama raja, "Raja, engkau kan punya kuasa, aku juga engkau percayai." Dan dia meminta agar orang-orang ketika dia lewat harus menyembah
dan sujud kepada Haman gitu. Tetapi Mordekai tidak mau, sehingga Haman ini sakit hati terhadap Mordekai dan dia meminta kepada raja untuk membuat peraturan ini. Dan ketika peraturan ini dibuat dan Mordekai tidak sujud, maka Haman membuat rencana jahat untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi di negeri Persia itu. Nah, sebagai seorang Yahudi, Esther ini mau menolong bangsanya dari rencana jahat ini. Lalu bagaimana sih Esther ini bisa menjadi seorang penolong yang hebat bagi bangsa Yahudi saat itu? Yang pertama adalah Esther adalah seorang yang taat terhadap firman Tuhan, seorang yang taat terhadap Allah. Sebuah hal yang menarik dari kitab Esther adalah bagaimana kita tidak menemukan satu kata Tuhan pun di dalam kitab ini. Tetapi hal ini tidak menunjukkan bahwa Esther bukanlah seorang yang tidak percaya kepada Allah. Esther seorang yang taat terhadap firman Allah. Oleh sebab itu di dalam kehidupannya ketika dia sudah menjadi ratu dan dia menemukan ketidakbenaran yang terjadi, di situ Esther berani untuk melawan ketidakbenaran tersebut. Ini adalah satu bentuk ketaatan Esther terhadap firman Tuhan. Esther juga menolong Raja Ahasiweros untuk tidak termakan oleh pengaruh-pengaruh jahat, sehingga Raja Ahasiweros tidak menjadi orang yang jahat dan licik juga seperti Haman. Jadi ini adalah satu cara yang Tuhan pakai bagi Esther gitu ya, untuk Esther menolong bangsa itu dan Esther juga bisa menolong orang lain. Jadi satu hal yang perlu kita pelajari ya adik-adik, ketika kita mau menolong orang lain, kita sungguh-sungguh menolong dengan cara yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga ketika kita menolong orang lain pun bisa merasakan bagaimana kehidupan mereka dirubahkan ke arah yang lebih baik. Itu hal yang pertama yang kita pelajari dari Ratu Esther, bagaimana Ratu Esther bisa taat terhadap firman Tuhan dan ketika dia menolong orang lain adalah sebuah bentuk ketaatannya. Hal kedua, Ratu Esther memiliki rasa empati. Kak, empati itu apa sih? Mungkin ada yang baru pertama dengar ya. Empati itu adalah bagaimana rasa kemampuan untuk memiliki apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika ada yang merasa sedih, kita ikut merasa sedih. Tetapi empati tidak berhenti di situ ya adik-adik. Empati itu ada satu lagi yang dilakukan. Jadi empati itu secara aktif dia memiliki dorongan untuk menolong orang lain. Di dalam Esther pasal keempat, di situ Esther mengetahui jika Mordekai sedang berkabung. Esther ikut merasa risau. Dia ikut merasakan apa yang sedang didukakan oleh Mordekai. Tetapi Esther tidak berhenti sampai di situ ya adik-adik. Esther mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengirim dayang-dayangnya, dia mengirim pelayannya untuk bisa berbicara dengan Mordekai untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jadi dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, Tuhan juga mau kita bisa memiliki empati seperti yang dimiliki oleh Ratu Esther. Dan di dalam ayat 16 di situ Esther pun mengajak seluruh orang Yahudi di Persia untuk berpuasa. Dan Esther sebagai ratu bisa saja dia tidak ikut berpuasa, tetapi karena dorongan rasa empati yang dia miliki, dia beserta dengan seluruh dayang-dayangnya pun ikut berpuasa. Nah, hal ketiga yang bisa kita pelajari dari Ratu Esther hari ini, bagaimana dia bisa menjadi seorang penolong yang hebat adalah bagaimana Ratu Esther tetap bergantung kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika dia memiliki posisi sebagai ratu, di situ tidak membuat Esther menjadi jumawa dan sombong. Dia mampu menolong bangsanya, tetapi di situ Esther sungguh-sungguh mau bergantung kepada Tuhan. Di dalam pasal 4 ayat ke-16, di situ dikatakan bahwa Esther mengajak seluruh orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Artinya Esther mau bergantung kepada Tuhan secara sungguh-sungguh. Dia meminta bangsa itu berpuasa selama 3 hari dan Esther pun melakukannya. Dengan itu Esther mencari kehendak Tuhan, mencari hikmat dari Tuhan dan meminta supaya Tuhan turut campur tangan di dalam perkara yang akan dia lakukan. Begitu juga di dalam kehidupan kita adik-adik. Ketika kita ada kesusahan, ketika ada orang lain, kita menolong orang lain yang sedang kesusahan, kita pun harus meminta Tuhan untuk campur tangan supaya kita bisa memberikan pertolongan-pertolongan yang lebih maksimal bagi mereka. Dan mereka pun bisa merasakan pertolongan yang datang daripada Tuhan melalui kita. Tuhan mau kita menjadi seorang yang penolong, itu kita taat pada firman Tuhan. Tuhan juga mau kita memiliki rasa empati, rasa bagaimana kita
berbelas kasih kepada orang lain, kita ikut merasakan kesedihan dan kesusahan orang lain, dan kita didorong untuk terus-menerus membantu dan melayani orang-orang yang membutuhkan. Dan hal yang terakhir adalah bagaimana kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menolong orang lain, pertolongan yang kita lakukan adalah pertolongan yang maksimal karena Tuhan pun ikut bekerja di dalam pertolongan kita. Nah, itu adalah cerita Alkitab kita pada hari ini. Sekarang kita mau sama-sama belajar menghafal ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Demikian cerita Alkitab kita hari ini. Dadah adik-adik. Shalom teman-teman, masih bersama dengan kakak-kakak di Sil Asik 2020. Aku oke. Sekarang kita mau naikkan pujian, tanganku ke depan. Kakak ajak semuanya bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak ya. Halo adik-adik kelas Tunas Muda, ketemu lagi dengan Kak Romi, hari kedua Sil Asik 2020. Dan kemarin kita sudah dengar cerita tentang background seorang anak kecil berumur 5 tahun bernama Joshua Williams. Dan Kak Romi udah janji hari ini kita akan jalan-jalan ke tempat di mana dia tinggal. Joshua Williams tinggal di Miami, Florida. Dan Miami, Florida terkenal dengan kawasan pantai yang sangat indah. Kawasan wisatawan di mana mereka sering sekali menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga, teman-teman, dan sahabat untuk berjemur, berenang, surfing, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat dan disadari bahwa tidak jauh dari kawasan tersebut, hanya mungkin berbeda 2 atau 3 blok dari sana, ada banyak sekali homeless atau pengemis yang membutuhkan makanan, yang kelaparan, tidak punya tempat tinggal. Dan hal ini juga menjadi concern utama, menjadi perhatian utama dari seorang Joshua Williams. Melihat hal ini, dia mengajak teman-temannya, banyak sekali orang-orang atau anak-anak kecil yang melibatkan diri untuk bisa memberikan waktunya, tenaganya juga untuk menolong orang-orang lain. Satu ketika ada sebuah momen yang menjadi life-changing moment, ketika dia mengajak puluhan anak-anak kecil untuk mengumpulkan kotak-kotak sepatu yang mereka punya, lalu mereka membersihkannya dan mengisi kotak-kotak itu dengan paket-paket makanan. Dan saat itu mereka keliling di sudut-sudut kota Miami, Florida itu dan memberikan paket-paket makanan itu kepada pengemis-pengemis itu. Dan life-changing moment terjadi ketika ada seorang bapak yang meminta izin untuk boleh memeluk salah satu dari anak-anak kecil tersebut. Bapak itu berkata, "Nak, saya akan berbicara dalam bahasa Inggris. Kid, for the past 20 years, there has ever no one have asked my name." Dia berkata, "Adik, sudah sekitar 20 tahun terakhir ini,
tidak ada satupun orang yang bertanya siapa namaku. Karena saat itu, anak kecil itu mengantarkan paket makanan dan berkata, "Bapak, ini ada berkat untuk Bapak, nikmati hari ini. Dan bolehkah saya tahu nama Bapak?" Saat itu pun Bapak itu berurai air mata karena tidak ada satu orang pun yang mengenalinya, bahkan menanyakan siapa namanya. Tapi anak kecil ini mengantarkan paket makanan dan bertanya siapa nama Bapak. Teman-teman, satu hal yang saya pelajari dari kejadian ini, Joshua Williams menularkan kepeduliannya kepada anak-anak lain agar mereka juga bisa menularkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Teman-teman, butuh sebuah konsistensi untuk bisa menjadi seorang teman, dan itu dilakukan oleh Joshua Williams dan teman-teman yang lain. Dan saat yang sama, semua pengemis yang melihat anak-anak kecil di sudut-sudut kota Florida menganggap mereka adalah simbol dari adanya sebuah harapan. Akan ada sebuah harapan bagi anak-anak dan semua orang yang tulus hatinya, terutama yang mau menolong satu dengan yang lainnya. Aku mau menolong sesamaku, dan kami juga yakin adik-adik teman-teman juga mau menolong sesamanya. Kita ketemu besok dengan cerita dari Joshua Williams yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di Karya Asik untuk hari kedua ya. Kita akan lanjutkan karya asik yang kemarin. Nah, cara membuatnya, pertama kita rekatkan lakban kertas pada semua tepi sisi kardus. Kedua, gunting pojok sisa tepian lakban kertas yang tidak menempel pada kardus. Yang ketiga, kita rekatkan sisa tepian lakban kertas pada kardus. Lakukan hal yang sama pada semua kardus ya. Lanjut besok lagi ya. Tetap di Karya Asik Sil Asik 2020. See you. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar dari kitab Esther, seorang wanita hebat bernama Esther. Dia berhasil loh menjadi ratu di negeri Persia, dan lebih hebatnya lagi, dia mendengarkan suara Tuhan dan pada akhirnya dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel terlepas dari tipu muslihat Haman. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar dari tokoh Esther ini untuk mendengarkan suara Tuhan, menjadi orang yang hebat dan menjadi penolong seperti dia. Oke. Ayo kita berdoa ya semua agar kita bisa meneladani sikap Esther yang menjadi penolong untuk bangsa Israel. Mari kita berdoa, yuk lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita teladan yang kami peroleh dari sosok Ratu Esther yang luar biasa, hebat, dan menjadi penolong bagi bangsanya. Kami memohon Tuhan agar kami bisa juga menjadi penolong seperti Esther dan menjadi penolong juga bagi sesama kami yang membutuhkan kisah kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.